Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Langlang Channel Konsapa, konten serba ada. Silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Halo, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat. Jumpa lagi dalam pilihan berita dan opini hari ini 7 Juni 2020. Untuk Anda yang berada di DKI ataupun yang akan memasuki DKI, inilah perlu Anda cermati. Poin-poin Dinas Perhubungan atau Dishub DKI atur PSBB transisi. Dilansir dari eramuslim.com, Dinas Perhubungan Dishub DKI Jakarta mengeluarkan SK 105 tahun 2020 tentang pengendalian sektor transportasi untuk pencegahan COVID-19 di masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. SK tersebut berisi aturan tentang operasional angkutan di masa PSBB transisi di Jakarta. SK tertanggal 5 Juni 2020 itu ditandatangani langsung oleh Kadishub DKI Syafrin Liputo. Syafrin menjelaskan aturan soal transportasi itu mengikuti aturan pembatasan waktu kerja yang dibolehkan Pemprov DKI Jakarta. Tentu perlu dipahami bahwa pada masa PSBB, di mana pada bulan Juni ini ditetapkan sebagai masa transisi, kita masih berharap bahwa warga itu dalam melakukan perjalanan hanya untuk pergerakan yang sangat penting. Oleh sebab itu, perlu ada pembatasan dari waktu kerja sudah dibatasi dan lain sebagainya. Nah, dari sektor transportasi otomatis juga mengikuti itu. Tetapi keseluruhan kebijakan ini tujuannya adalah ingin mengamankan masyarakat Jakarta agar tidak masuk lagi ke dalam penyebaran COVID-19 yang masif, kata Syafrin saat dihubungi Detikcom Sabtu 6 Juni 2020. Sejumlah aturan dibuat Dishub DKI untuk angkutan umum selama masa PSBB transisi, mulai dari aturan ojek online, ojol, mengangkut penumpang hingga pembatasan kapasitas. Berikut poin-poin aturan transportasi di masa PSBB transisi yang dikeluarkan Dishub DKI Jakarta. Ojol angkut penumpang. Syafrin menjelaskan pengemudi ojek online ojol akan kembali dibolehkan mengangkut penumpang pada 8 Juni 2020 nanti. Baik pengemudi dan penumpangnya diwajibkan menggunakan masker dan hand sanitizer. Ojek sudah bisa angkut penumpang mulai Senin 8 Juni. Protokolnya itu sudah ada SK Dishub ya. Jadi ojol itu wajib menerapkan protokol kesehatan, kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi Sabtu 6 Juni 2020.
Memang kita menyarankan pada saat setiap selesai mengangkut penumpang, itu kan ada bagian-bagian yang dipegang penumpang. Nah, itu didisinfeksi. Misalnya handrail yang di belakang itu kan suka dipegang itu ya. Itu sedapat mungkin itu didisinfeksi oleh si pengemudi. Lanjut dia. Selain itu menurut Safirin penumpang disarankan membawa helm sendiri. Namun Safirin menyadari hal itu akan menyulitkan sehingga Dishub DKI membuat aturan agar helm milik ojol yang digunakan untuk penumpang juga wajib didisinfeksi. Memang kita menyarankan untuk penumpang membawa helm sendiri. Tapi berdasarkan kajian aspek sosiologis, itu kebanyakan penumpang kita tidak memiliki helm karena cukup berat itu. Bahwa helm itu cukup berat dan butuh ruang yang gede. Oleh sebab itu yang saya atur dalam Juklak petunjuk pelaksanaan, Juknis petunjuk teknis itu adalah setiap helm selesai dipergunakan itu juga wajib didisinfeksi. Jadi disemprot kemudian dijamin bahwa itu sudah steril dan silakan digunakan oleh penumpang selanjutnya, ujar Safirin. Dalam SK nomor 105 tahun 2020 diatur secara rinci tentang protokol kesehatan bagi pengemudi ojek. Salah satu aturannya adalah dilarang beroperasi di wilayah dengan pengendalian ketat. Berikut ini bunyi aturan tersebut. Pengemudi angkutan roda 2, ojek online dan ojek pangkalan dalam mengangkut penumpang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Menggunakan alat pelindung diri ADP sekurang-kurangnya berupa masker dan menyediakan hand sanitizer. B. Tidak diizinkan beroperasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat berskala lokal. C. Menjaga kebersihan sepeda motor dan helm penumpang dengan melakukan disinfeksi secara rutin setiap selesai mengangkut penumpang. D. Mulai beroperasi pada tanggal 8 Juni 2020 Senin besok. E. Khusus ojek online selain memenuhi ketentuan pada huruf A, B, C, dan D juga wajib menggunakan jaket dan helm beridentitas nama perusahaan aplikasi. Jam operasional angkutan umum. Surat keputusan SK Dishub DKI Jakarta nomor 105 tahun 2020 juga mengatur tentang aturan penumpang di angkutan umum. Angkutan umum hanya dibolehkan mengangkut penumpang sebanyak 50% dari total kapasitasnya. Kebijakan ini berlaku bagi setiap jenis angkutan selama masa penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi di DKI. Dilakukan dengan pembatasan jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas angkut pada setiap jenis sarana transportasi dengan batasan jumlah orang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Demikian bunyi diktum kedua poin A seperti dikutip detik.com Sabtu 6 Juni 2020. Bagian diktum kedua SK tersebut menjelaskan soal batas jam operasional masing-masing moda transportasi umum dari mulai bis Transjakarta hingga MRT, LRT. Berikut ini bunyi aturan tersebut.
B. Pengaturan umum jam operasional pada masing-masing moda sebagai berikut. 1. Transjakarta 05.00 sampai dengan 22.00 WIB. B. Angkutan umum reguler 05.00 sampai 22.00 WIB. 3. Moda raya terpadu MRT 05.00 sampai 2.00 WIB. 4. Lintas raya terpadu LRT 05.30 sampai 22.00 WIB. 5. Angkutan perairan 07.00 sampai 15.00 WIB. Selain itu, dalam poin A ditegaskan bahwa setiap moda transportasi umum diminta memberi perlindungan kepada penumpang, awak, dan sarana transportasi. Perlindungan tersebut berupa penyediaan hand sanitizer bagi penumpang, penyediaan APD bagi pegawai dan awak transportasi, serta disinfeksi sarana transportasi sebelum dan sesudah beroperasi. Nah, demikianlah khususnya bagi Anda yang berada di DKI ataupun yang di luar DKI, PSBB transisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.